Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dava Rasya Putarianka. Saya mahasiswa dari Universitas Boswa Makassar dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa poin-poin penting, yaitu tentang refleksi diri terkait kelebihan dan kelemahan saya, dan bagaimana saya mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan kelebihan tersebut, dan apa rencana masa depan saya dan cara saya dalam menyusun langkah konkret dalam pencapaian rencana masa depan tersebut. Oke, kita mulai dari apa sih itu refleksi dan apa manfaat kita setelah melakukan refleksi diri. Jadi, refleksi diri adalah proses introspeksi atau merenung secara mendalam tentang pengalaman, tindakan, pikiran, perasaan, dan sikap diri kita sendiri. Tujuannya itu untuk memahami kekuatan, kelemahan, serta potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut untuk berkembang pribadi atau menjadi yang lebih baik. Manfaat kita refleksi diri yaitu kita dapat meningkatkan kesadaran kita sendiri, memahami siapa diri kita sebenarnya, termasuk nilai-nilai tujuan kita dan aspirasi kita. Selanjutnya itu kita dapat mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan, seperti membantu mengenali apa yang susah dikuasai dan aspek-aspek yang perlu kita perbaiki dalam diri kita sendiri. Yang ketiga itu mengambil keputusan yang lebih baik, seperti dengan pemahaman yang mendalam Anda dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terarah. Yang keempat itu mengembangkan pribadi dan profesional dan meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan yang lebih baik. Ya, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan saya dan bagaimana saya mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan kelebihan yang saya dari diri saya. Yang pertama itu saya mempunyai kelebihan yaitu kreativitas, dan cara memaksimalkan itu seperti mengaplikasikan kreativitas saya untuk menemukan solusi inovatif di tempat manapun atau di kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu kelebihan saya itu memasak makanan. Cara memaksimalkannya itu selalu mengeksplorasi berbagai resep-resep dan selalu belajar kepada contoh ibu saya, tante saya yang pandai memasak, dan saya selalu mencoba untuk memodifikasi makanan saya dengan bahan-bahan lokal atau yang saya suka, dan saya bisa membuka toko makanan dan ikut pelatihan memasak, atau saya sering menonton video tutorial yang menambah resep makanan baru. Kelebihan saya selanjutnya yaitu saya memiliki empati yang tinggi, dan cara memaksimalkannya yaitu saya selalu membantu orang di sekitar saya atau teman sahabat saya yang memiliki masalah, yang dapat meringankan masalahnya dan memahami kebutuhan sahabat saya atau orang lain dan membantu mereka mencapai tujuannya. Dan saya juga memiliki kelebihan di bidang olahraga, yaitu contohnya seperti sepak bola. Kelebihan saya dalam sepak bola itu, dalam bermain sepak bola itu saya mempunyai kelebihan kecepatan atau kelincahan, dan cara memaksimalkannya yaitu saya selalu melatih kecepatan saya, kelincahan saya dengan latihan seperti latihan sprint, dribbling dan latihan yang bisa menambah kecepatan saya. Tapi yang terpenting itu menurut saya memperbaiki stamina agar kecepatan kita tetap terjaga sepanjang pertandingan. Yang kedua yaitu kelebihan saya dalam mengontrol bola dengan baik. Cara memaksimalkannya itu selalu latihan sentuhan pertama dalam berbagai latihan kontrol bola seperti juggling atau trapping bola, dan selalu tingkatkan variasi kontrol dengan kaki atau dada atau kepala untuk berbagai situasi lapangan. Selanjutnya itu
Kekurangan saya dalam bermain sepak bola yaitu dan cara mengatasinya. Satu, saya kurang kuat dan akurat dalam menendang bola, dan cara mengatasinya itu selalu latihan tendangan secara rutin dengan fokus pada teknik kaki bagian dalam dan punggung kaki, dan selalu berlatih menendang bola ke target kecil dan meningkatkan akurasi tendangan saya. Dan saya selalu melatih kekuatan otot kaki saya melalui latihan squat atau latihan yang dapat meningkatkan otot kaki. Yang kedua itu kekurangan saya dalam aspek atau bidang olahraga itu seperti sepak bola, yaitu kurang percaya diri saat berhadapan dengan lawan. Dan cara mengatasinya yaitu saya selalu ikut serta dalam event-event turnamen kecil maupun turnamen besar untuk membangun rasa percaya diri saya, supaya saya tidak ada lagi rasa kurang percaya diri. Dan saya selalu fokus pada kemampuan diri saya daripada membandingkan saya dengan pemain-pemain yang lain. Yang selanjutnya kekurangan saya itu stamina saya yang cepat habis, dan cara mengatasinya yaitu saya selalu tingkatkan stamina dengan latihan kardio seperti lari jarak jauh atau lari interval training. Dan saya selalu pastikan tubuh saya terhidrasi dan selalu menjaga pola makan yang teratur untuk menjaga energi saya selama bermain. Yang keempat itu saya kurang memahami taktik, dan cara mengatasinya itu selalu mempelajari semua formasi atau strategi dasar sepak bola dalam memahaminya. Dan saya selalu berlatih bersama tim atau pemain-pemain lain untuk memahami posisi dan perannya masing-masing dalam permainan. Dengan memaksimalkan kelebihan dan mengatasi kekurangan saya tadi, saya dapat menjadi sepak bola yang lebih, insya Allah lebih baik dan dapat dipercaya diri. Dan selanjutnya itu kekurangan saya dan cara saya mengatasi kekurangan tersebut. Yang pertama yaitu saya kurang percaya diri. Cara mengatasinya itu saya harus fokus pada pencapaian saya mulai dari yang kecil dan yang besar, dan saya selalu membangun keberanian saya secara bertahap. Selanjutnya kelemahan saya itu saya sulit menghadapi kritik, dan cara mengatasinya itu saya selalu anggap kritik itu sebagai masukan atau pembelajaran dari orang lain yang membangun diri saya agar menjadi lebih baik ke depannya, bukan sebaliknya menjadi serangan pribadi. Yang kedua itu saya kurang fokus dalam pekerjaan. Jadi cara mengatasinya itu saya biasanya menghilangkan gangguan atau seperti media sosial saat bekerja, dan memecah tugas-tugas besar yaitu menjadi seperti kecil agar saya bisa mudah dalam mengerjakannya. Kelemahan saya selanjutnya itu saya cepat kehilangan motivasi, dan cara mengatasinya saya selalu tetapkan tujuan jangka pendek untuk menjaga semangat saya dalam menjalankan segala aktivitas. Dan saya kadang mencari dukungan dari mentor atau teman-teman saya maupun keluarga saya yang dapat memotivasi saya. Selanjutnya itu kelemahan saya itu kurang sabar dalam berproses. Cara mengatasinya itu saya harus selalu fokus pada langkah kecil daripada hasil yang akhir. Kadang saya melakukan meditasi atau latihan yang dapat membuat saya jauh lebih tenang untuk meningkatkan kesabaran saya. Selanjutnya itu kelemahan saya di kurangnya memanajemen waktu. Cara mengatasinya itu saya selalu menjadwalkan tugas-tugas saya, tugas harian dengan jadwal olahraga saya, dan bisa membagi waktu untuk mengerjakan tugas-tugas kampus saya. Dan saya selalu menghindari penundaan waktu yang bisa merusak jadwal-jadwal saya yang telah saya buat.
yang telah saya buat, yaitu dengan memulai pekerjaan atau tugas segera mungkin. Selanjutnya itu apa rencana masa depan apa rencana depan Anda dan cara saya dalam menyusun langkah konkret dalam pencapaian rencana masa depan tersebut. Rencana masa depan saya yaitu insya Allah menjadi seorang atlet bela diri. Tujuannya itu dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan saya ingin menjadi seorang atlet bela diri profesional yang kompeten dan memenangkan kompetisi tingkat nasional atau internasional dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jalan hidup sehat melalui seni bela diri. Langkah konkret untuk mencapai rencana saya itu menguasai dasar-dasar atau taktik bela diri. Langkahnya itu saya bergabung dengan klub bela diri atau mengikuti pelatihan formal dengan pelatih yang berpengalaman dan selalu fokus pada teknik-teknik dasar seperti postur, serangan, pertahanan, dan kombinasi gerakan. Saya selalu latihan konsisten setiap hari untuk meningkatkan kemampuan fisik saya dan teknik-teknik bela diri. Target saya yaitu 6 bulan sampai 1 tahun untuk menguasai teknik-teknik dasar. Yang kedua itu meningkatkan kebugaran fisik dan mental. Langkah-langkahnya itu ikut program kebugaran yang dirancang untuk atlet-atlet bela diri, termasuk kekuatan, fleksibilitas, stamina, dan kelincahan. Selanjutnya itu latihan kardio seperti lari, skipping untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selalu melakukan meditasi dan latihan mental untuk meningkatkan fokus, ketenangan, dan ketahanan emosional saat bertanding. Selanjutnya itu target waktu. Jadi ketika kita berlatih secara rutin sepanjang karir sebagai atlet, kita harus menargetkan waktu kita dalam berlatih. Selanjutnya itu selalu mengikuti kompetisi lokal. Langkah-langkahnya itu mulai dengan mengikuti turnamen-turnamen kecil maupun turnamen-turnamen besar yang ada di kompetisi lokal untuk mendapatkan pengalaman. Selanjutnya itu selalu evaluasi hasil setiap kompetisi dan tingkatkan teknik berdasarkan kelemahan yang kita temukan dalam diri kita sendiri. Selanjutnya itu membangun mental kompetisi dalam mempelajari strategi lawan. Selanjutnya itu meningkatkan skill-skill melalui latihan lanjutan atau berlatih kepada guru. Langkah-langkahnya itu seperti mengikuti pelatihan khusus atau camp bela diri untuk mempelajari teknik-teknik dasar yang lebih kompleks, dan selalu mempelajari berbagai gaya atau disiplin bela diri untuk menjadi atlet yang serba bisa. Selanjutnya itu membuat rencana karir sebagai atlet profesional, yaitu langkah-langkah jadi mencari sponsor atau klub profesional untuk mendukung kita dalam perjalanan sebagai atlet, dan membangun selanjutnya itu meningkatkan pemahaman tentang nutrisi dan pemulihan. Langkah-langkahnya itu ikut panduan nutrisi yang mendukung performa kita sebagai atlet bela diri, termasuk diet kaya protein dan karbohidrat kompleks, dan terapkan metode pemulihan seperti pijat, yoga, atau istirahat yang cukup untuk menjaga cedera, dan selalu konsultasikan dengan dokter. Baiklah, cukup sampai di sini materi yang saya bisa sampaikan. Jadi kesimpulan dari materi dari ini adalah dengan refleksi ini kita dapat memulai membangun strategi untuk mengoptimalkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan secara bertahap sehingga kita dapat meningkatkan kualitas diri kita dalam berbagai bidang dan mempersiapkan diri kita untuk masa depan yang cemerlang.
Jadi semoga apa yang saya paparkan tadi dapat kita semua pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.